Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknik audio dan video, di mana pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pemahaman dasar produksi multimedia. Di antaranya ada multimedia sebagai content production. Nah, yang kedua itu multimedia sebagai communication. Multimedia sebagai communication adalah media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan ataupun menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, ICT, ataupun internet. Nah, itu adalah multimedia sebagai communication. Setelah kita memahami pemahaman dasar produksi multimedia, kita lanjut pembahasan tentang praproduksi multimedia. Nah, untuk praproduksi multimedia itu identik dengan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi ataupun syuting film atau video. Artinya kalian harus mempersiapkan ya footage video ataupun bahan-bahan yang telah ada, ataupun fotografi, diagram, dan grafik, dan banyak lagi bahan-bahan yang harus dikumpulkan untuk memulai produksi. Beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam tahap praproduksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian dan penemuan ide. Itu ada video company profile, video non-komersial use, video liputan ataupun dokumentasi. Jadi pencarian ide untuk tema produksi dilakukan untuk menemukan tema dari video yang akan kita buat. Cara-cara menggali ide ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung jenis produksi video yang akan kita produksi. Ya, ada beberapa langkah untuk pembuatan tema jika dilihat dari jenis video yang akan diproduksi. Yang pertama itu video company profile, yang kedua video non-commercial use, yang ketiga video liputan ataupun dokumentasi. Nah, untuk video company profile merupakan sebuah video yang berisi informasi sebuah perusahaan berserta produk-produknya. Itu untuk video company profile. Jadi nanti informasi yang ditayangkan oleh video tersebut adalah secara garis besar akan mencerminkan nilai-nilai perusahaan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, video non komersial use ya. Itu digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Isi informasi dari video ini biasanya bersifat mendidik, memberikan stimulus tentang kesadaran akan sesuatu hal yang bersifat sosial. Ya. Misalkan video-video pelatihan, ya. Video-video training itu termasuk dalam video non komersial use. Yang ketiga, video liputan ataupun dokumentasi merupakan rekaman video tentang sebuah peristiwa yang terjadi tanpa adanya unsur rekayasa. Video liputan atau dokumenter dapat dibuat perorangan ataupun kelompok ataupun organisasi, ya, instansi pemerintah, swasta, berdasarkan maksud dan tujuan yang diinginkan. Nah, untuk video dokumentasi itu ada beberapa macam, ya, diantaranya video amatir, yang kedua video dokumenter jurnalistik, yang ketiga video pernikahan, yang keempat video dokumentasi acara ataupun event. Yang kedua adalah pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan syuting script. Jadi ada dua, ya. Yang pertama pencarian ide dan penemuan ide. Yang kedua kita harus membuat sinopsis, treatment ataupun storyboard, dan syuting script. Sinopsis biasanya digunakan dalam pembuatan karya tulis fiksi seperti novel, komik, dan cerita-cerita bersambung. Tapi selain dalam karya tulis sinopsis juga bisa digunakan dalam produksi film layar lebar ataupun film serial. 2. Treatment. Selain memberikan gambaran yang lebih mendetail dan tidak tematis, treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Contoh treatment itu bisa diawali dengan visualisasi judul pelatihan, kemudian tampak suasana studio pembuatan patung ataupun suasana dalam ruang, hingga terus yang selanjutnya adalah storyboard, digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam sebuah video. Ya, jadi kita merangkai peristiwa-peristiwa yang akan kita rekam dalam sebuah video. Ya, jadi penggambaran dalam storyboard ini tidak dilakukan secara detail, akan tetapi lebih ke gambaran umum, tahapan-tahapan yang akan kita ambil dalam memproduksi sebuah video. Ya, karena semuanya akan dirangkum ke dalam skenario dan syuting script. Yang selanjutnya adalah syuting script. Digunakan sebagai panduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar ataupun video. Guna membuat syuting script secara detail, diperlukan pemahaman tentang bahasa-bahasa pengambilan gambar dalam produksi video. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa pengambilan gambar yang berguna untuk mendetailkan tipe pengambilan gambar di dalam syuting script. Nah, itu untuk pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan syuting script. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.